Dongeng tentang si kancil dan kura-kura. Si kancil dan kura-kura telah lama bersahabat. Pada suatu hari, mereka pergi menangkap ikan di suatu danau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan si kijang yang ingin ikut serta. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan bertiga. Sampailah mereka di sebuah bukit. Mereka bertiga bertemu dengan rusa yang ingin ikut juga. Dan akhirnya rusa pun masuk dalam rombongan itu. Dalam perjalanan di sebuah lembah, mereka berjumpa dengan babi hutan. "Apakah aku boleh ikut bersama kalian?" tanya babi hutan. "Tentu saja boleh. Kamu boleh bergabung bersama kami," jawab si kura-kura. Setibanya di bukit yang berikutnya, bergabung pula badak, banteng, dan beruang, serta kerbau dan gajah. Mereka berbaris berjalan beriringan mengikuti si kancil, dan akhirnya mereka tiba di danau yang menjadi tujuan. Mereka semua memancing, dan banyak sekali ikan yang berhasil mereka tangkap. Ikan kemudian disalai dan mengasapinya dengan bara api sampai kering. Keesokan harinya, beruang bertugas menjaga ikan-ikan itu ketika yang lain sedang pergi menangkap ikan. Tiba-tiba, seekor harimau datang mendekat. Lalu beruang dan harimau terlibat dalam perkelahian seru. Beruang jatuh pingsan dan ikan-ikan habis disantap oleh si harimau. Berturut-turut kemudian mereka mendapat giliran menjaga ikan-ikan. Semuanya menyerah, kalah sama si harimau. Sekarang tinggal si kancil dan si kura-kura yang belum mendapat giliran menjaga ikan-ikan. Karena kura-kura dianggap tidak akan mampu melawan si harimau, maka diputuskanlah si kancil yang akan menjaga ikan-ikan tersebut. Sebelum teman-temannya pergi untuk menangkap ikan, si kancil meminta teman-temannya mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Lalu masing-masing dipotong kira-kira 1 hasta. Kemudian si kancil sibuk membuat gelang kaki, gelang badan, gelang lutut, dan gelang leher. Sebentar-sebentar si kancil memandang ke langit seolah-olah ada yang diperhatikannya. Harimau terheran-heran, lalu perlahan-lahan ia mendekati si kancil. Namun si kancil pura-pura tidak memperdulikan si harimau. "Buat apa gelang-gelang yang bertumpuk itu, si kancil?" tanya sang harimau. "Siapa yang memakai gelang-gelang ini dapat melihat apa yang sedang terjadi di langit," jawab si kancil. Lalu dia menengadah sambil seolah-olah sedang menikmati pemandangan di atas. Muncul keinginan harimau untuk dapat juga melihat apa yang sedang terjadi di langit. Bukan main gembiranya si kancil saat mendengar permintaan si harimau. Si kancil meminta si harimau duduk di tanah dan melipat tangan serta kakinya. Lalu dilingkarinya kedua tangan, kaki, leher si harimau dengan gelang-gelang rotan sebanyak-banyaknya, hingga si harimau tidak dapat bergerak lagi. Setelah dirasa cukup, rombongan si kancil berniat kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, mereka bertengkar mengenai bagian masing-masing. Mereka berpendapat siapa yang berbadan besar akan mendapatkan bagian yang besar pula. Si kancil sebenarnya tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian si kancil mencari akal. Tiba-tiba si kancil melompat dan memberi tanda bahwa bahaya akan datang. Mereka semua ketakutan dan terbirit-birit melarikan diri. Ada yang jatuh tunggang langgang, ada yang terperosok ke dalam lubang, dan ada pula yang tersangkut di akar-akar pohon.
hanya si kancil dan si kura-kura yang tidak berlari. Lalu si kancil dan kura-kura pulang dengan berjalan berdendang sambil membawa banyak sekali bungkusan ikan. Pesan moral, kecerdikan bisa membawa kita keluar dari masalah, namun gunakanlah kecerdikan itu dalam jalan yang benar.